Bagaimana cara buka hedging? Hai, saya Andrew Peterson dari number one advanced class Indonesia, amforexmethod.com. Anda bisa mengunjungi beberapa website yang ada di bawah ini, sehingga pengetahuan Anda juga bisa bertambah. Kita akan bahas di video ini bagaimana caranya buka hedging, karena banyak orang yang masih bertanya, bagaimana sih Pak caranya buka hedging? Nah, tidak banyak orang yang tahu bahwa hedging ternyata bisa dibuka dengan sangat mudah. Mari akan kita bahas di sini. Ada 3 hal utama yang wajib diketahui dalam strategi trading. Yang pertama adalah entry point. Yang kedua adalah field strategi. Dan yang ketiga adalah emergency exit strategi. Ini yang berbeda. Biasanya banyak pembicara bilang bahwa untuk berhasil di dalam sebuah strategi trading harus ada entry point dan field strategi. Nah, itu betul, tetapi ada beberapa yang harus saya tambahkan dengan adanya emergency exit strategi. Apa itu emergency exit strategi? Ya, kita akan bahas nanti. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu entry point. Tentu saja di dalam sebuah trading, entry point ini menjadi sangat berharga. Kenapa? Karena jika Anda salah melakukan entry point, ya hasil keberuntungan Anda atau hasil trading Anda bisa jadi sangat menurun sekali. Nah, entry point secara umum hanya ada 3 indikator. Jadi tergantung Anda memakai indikator apa, baik yang custom indikator maupun yang sudah ada di MetaTrader Anda. Nomor 2 adalah berita fundamental. Anda bisa melihatnya di Forex Factory, fxtrade.com, cnbc.com dan lain sebagainya, atau yang disebut naked trading. Naked trading, kalau untuk yang naked trading, kita tidak berpengaruh dengan entry point yang Anda masukkan ke situ. Kenapa? Karena naked trading hanya berpengaruh di strategi yang nantinya Anda pakai. Jadi sebenarnya kita bisa melakukan naked trading dalam arti kata, andai kata Anda tutup mata, kemudian Anda pilih sell atau buy pada saat itu, pun Anda bisa melakukan dengan membuat suatu strategi yang mantap dan akhirnya Anda profit. Nah, ini entry point. Di samping itu ada strategi trading. Setelah Anda entry point dengan berbagai macam entry point yang tadi saya sebutkan, kemudian ada strateginya. Setelah entry point ngapain gitu ya. Nah, ada scalping, ada single shot, ada martingale, ada cut double cover, ada custom strategi. Custom strategi itu sangat banyak. Di antaranya adalah basket, Elliott wave, candlestick pattern. Jadi kalau Anda pernah dengar yang doji, shooting star, harami dan lain sebagainya, itu candlestick pattern, dan masih banyak yang lain. Jadi kalau seperti ini, Anda masih tergantung dari strategi apa yang Anda pakai. Nah, ada exit point. Kita belum membicarakan tentang emergency exit strategi, tapi kita bicarakan dulu tentang exit point. Exit point yang pertama yang biasanya orang tahu adalah taking profit. Jadi kalau misalkan sudah masuk posisi, kemudian taking profitnya kena atau tereksekusi, maka itu adalah exit point. Itu yang pertama. Yang kedua adalah trailing stop. Jadi kalau Anda sudah cukup mahir menggunakan trailing stop, biasanya yang pakai trailing stop tuh orang-orang yang sifatnya single shot. Dia memakai trailing stop untuk 2 hal: menahan hasil profit yang sudah terjadi ataupun bisa mengurangi hasil loss yang sedang terjadi. Jadi trailing stop ini juga sangat berguna. Nah, nomor 3 yang ini yang paling sering orang tahu. Kalau salah posisi ya cut loss, ya stop loss. Gitu ya. Ini juga termasuk entry point ini juga termasuk exit point. Nah, kemudian exit point juga bisa ada yang namanya hedging. Tapi banyak orang bilang, Pak, yang namanya hedging tuh sebenarnya udah kalah, cuman dia nggak mau nyerah. Gitu, ada beberapa anggapan yang seperti itu yang saya dengar juga. Kemudian ada juga custom exit point. Nah, yang nomor 4 dan 5 ini apa sebenarnya? Tahukah Anda sebenarnya hedging dan custom exit point adalah bagian dari emergency exit strategi. Nah, banyak orang yang tidak tahu bagaimana emergency exit strategi itu benar-benar ada di dalam trading kita. Nah, sebelum saya memulai lebih jauh mengenai emergency exit strategi, saya akan memberikan beberapa contoh emergency exit strategi. Nah, ini sebenarnya dalam kehidupan kita udah sangat banyak emergency exit strategi yang paling tidak kita pernah melakukannya. Satu contoh ya.
Kalau kita sakit, kita ada asuransi. Asuransi adalah emergency exit strategi. Kemudian, kalau misalkan untuk mengamankan rumah Anda dari berbagai bencana, nah Anda juga membutuhkan asuransi rumah. Itu adalah emergency exit strateginya. Bagaimana dengan mobil Anda? Tentu, ini juga bisa kita asuransikan. Nah, inilah emergency exit strategi. Kalau terjadi apa-apa, if something happen, terjadi pada diri Anda, rumah Anda, mobil Anda, kita masih punya yang namanya asuransi untuk mengcover apa yang terjadi. Bukankah ini baik? Apakah cuma masalah asuransi yang namanya emergency exit strategi? Tidak, masih sangat banyak. Satu contoh, kalau Anda butuh uang cepat, biasanya Anda melakukan gadai atau jual cepat. Ini juga emergency exit strategi Anda. Kemudian, kalau misalkan jalanan macet nih, Anda lagi mau jalan ke satu tempat, kemudian tiba-tiba macet, Anda bisa memilih untuk naik ojek. Ojek adalah emergency exit strategi Anda. Kemudian, kalau misalkan daerah rumah Anda banjir, Anda bisa tinggal di apartemen untuk sementara waktu. Anda bisa sewa, Anda bisa memiliki apartemen Anda sendiri. Tinggal di apartemen adalah emergency exit strategi dalam kehidupan Anda. Betul? Bagaimana dengan yang lain? Anda bisa mencari contohnya sendiri, termasuk dalam trading. Nah, khusus dalam trading, bagaimana sih? Ada contoh kasus gimana caranya kita bisa benar-benar buka hedging? Nggak banyak orang tahu bahwa buka hedging itu begitu sangat-sangat mudah sekali, sehingga banyak orang yang tidak paham bahwa hedging ini benar-benar bisa menyelamatkan dana kita. Baik, saya akan berikan slide-nya bagaimana contoh kasusnya kita bisa benar-benar bisa membuka hedging di dalam trading kita, khususnya trading forex pada saat ini. Ya, perhatikan di sini saya punya contoh kasus adanya di Euro USD. Kemudian saya pasang buy 10 lot. Saya juga pasang sell 10 lot di tanggal yang sama, di hari yang sama, di jam yang sama. Bedanya ada di ordernya doang dan apa yang terjadi di profit dan lossnya. Anda bisa lihat di sini. Nah, salah satu yang membuat hedging itu susah dibuka adalah dilema apabila misalnya, kalau misalkan sekarang nih, buy-nya positif, misalkan buy-nya kita ambil, dan kemudian sell-nya menggantung. Apa yang terjadi? Wow, benar-benar jadi masalah gitu ya, apalagi 10 lot. Jadi dengan teknik yang orang biasa lakukan, yaitu yang profitnya diambil, nah yang jadi dilema adalah yang minusnya bagaimana. Nah, saya akan mengambil contoh dalam hal ini bagaimana proses ini bisa benar-benar terjadi. Oke, saya baru saja eksekusi, yaitu yang di sini, yang euro. Masih ingat kalau tadi 10 lot atas bawah, 10 lot buy dan 10 lot sell. Kali ini saya kasih lihat bahwa lot yang sebenarnya tinggal 0,95. Lihat. Oke. Nomor tiketnya berubah. Nomor tiket yang awalnya adalah sebesar ini. Nomor tiket ini, jadi Anda boleh ngecek lagi yang tadi. Dan size-nya sekarang sudah berubah. Yang tadinya 10 lot sekarang hanya 0,95 lot. Jadi kita sudah berhasil memperkecil lot kalau misalkan dalam hitungan persentase sampai 90% lebih. Gitu. Nah, kemudian kita lihat bagaimana hasilnya. Oke, ini yang terjadi. Yang plus dan yang minus. Oke. Dan ini hanya selangnya dengan sangat cepat, hanya dalam waktu 1 menit. Anda bisa lihat di sini. Jadi benar-benar bagaimana cara membuka hedging itu benar-benar sangat mudah sebenarnya. Hanya saja banyak orang yang nggak tahu tentang hal ini. Karena itu video ini memang khusus untuk Anda. Jadi ini adalah salah satu contoh kasus yang dimana cara buka hedging itu sangat mudah.
Bagaimana kasus dengan kasus yang biasa terjadi? Yang biasa terjadi seperti ini. Kita buy, kemudian harganya bukannya naik tapi malah turun dan akhirnya kita melakukan posisi sell di sini. Anggap kata jaraknya dari buy ke sell adalah sebesar 150 pips. Misalnya saja. Nah, bagaimana kalau misalkan, Pak, ini bingung, Pak. Bagaimana kalau dia terus ke bawah? Oke. Kalau dia terus ke bawah, maka kita akan memakai cara 2A. Nah, kalau misalkan begitu kita pasang sell, ini kan yang sering terjadi. Udah dipasang sell, dia malah berbalik arah akhirnya. Malah ke atas lagi. Nah, kalau misalkan seperti ini gimana, Pak? Oke, kita tetap pakai cara 2A. Nah, bagaimana dengan kasus yang ke samping, Pak? Dia malah sideways, berada di tengah-tengah, tidak buy, tidak sell. Dia malah ada di tengah-tengah sini. Kemudian, gimana cara penyelesaiannya? Oke, ini pakai cara 4. Oke, ini kasus yang biasa terjadi. Tetapi, untuk kasus ini, seringkali biasanya orang yang pakai manual trading. Gimana kalau misalkan kita sudah berstrategi yang cukup canggih dan kemudian strateginya udah aneh-aneh. Apalagi orang yang biasa pakai EA pasti mengerti tentang hal ini. Satu contoh ya. Pak, saya sudah buy, Pak. Dan EA saya buy lagi karena harganya terus turun ke bawah, dan EA saya buy lagi dan dia buy terus sampai maksimum posisi yang ada pada saat EA-nya dijalankan. Nah, pada hal yang seperti ini, saya memutuskan untuk hedging, Pak. Karena saya tahu kalau misalkan saya cut loss, berarti balance saya dan equity saya langsung hilang saat itu juga. Tapi dengan adanya hedging, balance dan equity saya tetap. Kemudian saya masih bisa trading dengan gaya yang sama. Cuman masalahnya, Pak, gimana caranya buka hedging? Nah, ini yang jadi dilema juga untuk teman-teman pemakai EA. Dilemanya bagaimana? Pak, satu, kalau harganya terus turun ke bawah, saya mau ngapain, Pak? Nah, di sini saya akan kasih tahu bahwa ada caranya. Ada cara 2A. 2A itu caranya bagaimana? Nah, itu hanya saya ajarkan di kelas. Tapi yang pasti dengan teknik yang seperti ini bisa selesai. Nah, yang paling mengesalkan lagi, yang sama seperti yang tadi saya bilang bahwa setelah saya buka sell, saya hedging sempurna, dia malah berbalik arah, Pak. Terus gimana? Gitu ya. Nah, kita juga bisa menyelesaikan dengan cara 2B. Pak, ternyata dia adanya di tengah-tengah ini, Pak. Gimana? Oke, kita punya caranya, yaitu 2C, ditambah cara 3, ditambah cara 4 untuk menyelesaikan hal ini. Jadi, sekarang kemanapun harga bergerak, dia akan terus berada dalam posisi yang benar. Dan kita bisa menyelamatkan dana kita sedemikian rupa. Kalau tadi saya sudah contohkan bagaimana caranya kita menyelamatkan dana, bahkan sampai, kalau dalam hitungan persentase, bahkan sampai 90% dana kita diselamatkan. Lah, bagaimana dengan hal-hal yang seperti ini? Nah, saya punya kabar baik, yaitu Anda tidak perlu khawatir tentang apa yang terjadi dalam trading Anda apabila Anda berhadapan dengan posisi hedging seperti ini. Karena cara penyelesaiannya ARM telah memilikinya, dan ini telah kami buktikan sejak tahun 2008. Proses yang ada di sini, kalau misalkan Anda mengikuti perkembangan ARM dari waktu ke waktu dari tahun 2008 sampai sekarang, cara ini sudah saya ajarkan sejak tahun 2008. Jadi kalau sekarang di mana video ini dibuat adalah tahun 2012, jadi Anda sudah bisa tahu 2008, 2012 sudah 4 tahun bertahan dengan kasus yang sama, cara penyelesaian yang sama, karena tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang di dalam cara penyelesaian ini. Jadi untuk Anda pasti memahami bagaimana caranya, cara 2A, cara 2B, cara 2C, cara 3, dan cara 4. Plus cara yang pertama yang tadi saya contohkan pada Anda akan menyelamatkan banyak sekali dana Anda dalam trading. Itu kenapa salah satu slogan yang ARM miliki adalah kita nggak perlu injek dana lagi. Salah satu caranya adalah dengan melakukan hal ini, emergency exit strategy. Pada saat Anda membutuhkan strategi untuk menyelamatkan dana Anda sudah tahu
dan bagaimana cara untuk mengeksekusinya. Itulah pentingnya emergency exit strategi. Nah, saya mengundang Anda untuk mendapatkan video cara buka hedging yang cara pertama yang tadi saya contohkan secara full di belajartradingforex.net. Anda masuk ke sana, di sana ada kelas. Anda bisa mendownload video ini, video cara buka hedging cara yang pertama. Anda bisa melakukannya di sana. Anda bisa mempelajari seluk-beluknya dan bagaimana prosesnya serta hitung-hitungan yang tepat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi belajartradingforex.net, di mana Anda bisa belajar buka hedging secara basic melalui video. Tetapi kalau misalkan Anda mau mengetahui cara yang lebih advance, yaitu cara 2, cara 2A, cara 2B, cara 2C, cara 3, dan cara 4, Anda saya undang di Unforex Method di workshop, yaitu buka hedging dan advance. Kita akan belajar caranya di sana, sehingga Anda mengetahui bagaimana proses sesungguhnya, proses secara murni, bagaimana kalau harganya turun terus ke bawah, bagaimana kalau harganya malah berbalik arah ke atas, atau bagaimana kalau harganya flat. Semua ada cara penyelesaiannya. Jadi untuk itu, saya undang Anda untuk mengikuti semua program yang ada di Unforex Method untuk menyelamatkan dana Anda tentunya, dan supaya Anda bisa menjadi seorang master, seorang yang punya kapasitas di advance level. Dengan demikian, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di kelas.